Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan diberi semangat untuk sehat. Kita pada hari ini juga diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aktivitas yang akan kita laksanakan, akan kita kerjakan, akan kita jalankan adalah untuk meningkatkan mutu dan status daerah kita menjadi daerah kaya dan terkaya. Cilegon nih, betul kata orang, Cilegon itu tidak memiliki sumber bahan baku, tidak memiliki bahan baku untuk pabrik, industri, tak punya, kecuali impor atau didatangkan dari luar. Itu benar, kita akui. Namun Cilegon memiliki infrastruktur yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Cilegon ini memiliki dan dilalui wilayahnya itu oleh Selat Sunda. Selat Sunda ini adalah selat teraman di dunia. Selat Sunda ini digunakan oleh bangsa-bangsa baik Eropa, Amerika, bahkan setiap negara itu hampir menggunakan Selat Sunda ketika berhubungan dengan beberapa negara tetangga negara kita. Itu menggunakan selat itu. Satu, aman dari apa? Karena Selat Sunda ini sangat teramat dalam. Itu amannya. Kapal tidak kandas. Yang kedua, aman dari badai. Badai itu apa? Badai itu yang menggerakkan gelombang laut, gelombang tinggi laut. Itu aman dari situ. Ya, sehingga ramai. Yang ketiga, aman dari terompah. Apa terompah itu? Terompah itu adalah bajak laut. Ya, aman dari bajak laut. Kita sering mendengar di beberapa negara di sana ada bajak laut. Kita juga mendengar di beberapa negara ada namanya apa itu segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda ini berbahaya, baik untuk kapal yang berlayar ataupun pesawat yang terbang. Apalagi manusia yang menggunakan perahu kecil, sangat berbahaya, narik gitu. Nah itu. Yang keempat, aman untuk sandar ke dalam. Sehingga dengan hal-hal tersebut, dengan keberadaan Selat Sunda ini, Cilegon menjadi salah satu daerah yang dilirik ya oleh para investor, oleh para pemilik modal berdatangan. Maka Anda lihat ada pabrik baja, Anda lihat ada pabrik kimia, ya kan? Anda lihat di sini berbagai macam perusahaan dibangun di sini, dan itu bukan milik kita, asing. Ada Korea, ada Cina, ada Argentina, ada Amerika, ada India, ya kan? Di kita ini banyak negara yang datang ke sini untuk menanamkan investasi dan atau membangun pabrik, karena dasarnya tadi itu, ya, dasarnya adalah berbatasan dilalui oleh Selat Sunda yang aman. Salah satu selat yang ada di dunia ini yang terbaik itu adalah salah satunya Selat Sunda. Ini yang menarik bagi para investor, pemilik modal dan pemilik teknologi itu. Nah, kemajuan wilayah, peningkatan perekonomian pendapatan daerah itu tergantung pada pajak. Selain pada pajak, penghasilan penduduk juga sangat menentukan.
ketika warganya itu, rakyatnya, penduduknya memiliki pendapatan tetap, menjadi tenaga kerja tetap pada satu perusahaan atau pabrik, sesuai dengan perundang-undangan kita bahwa diwajibkan setiap warga negara untuk apa? Meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara. Ketika perusahaan itu tenaga kerjanya adalah dari kita, dari masyarakat Cilegon, dari warga Cilegon, tentunya pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, pendapatan tambahan itu untuk apa? Yang pertama, untuk membangun infrastruktur, memberikan salary atau gaji atau honor atau bayaran atau jasa, pemberian jasa kepada pelaksana negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya yang melaksanakan tugas negara, ya kan? Baik pejabat politik ya, atau jabatan politik ataupun non politik, semua itu di situ. Terus selain itu, kalau wilayah itu penduduknya maju, berpendapatan tetap, ya, sejahtera, kita ini Cilegon ini yang harus kita juga pahami bersama, sudah tidak memiliki sumber apa? Sumber pangan. Kita tidak memiliki ketahanan pangan, semuanya impor, beras impor, gula impor, ikan impor, telur impor, ya, kopi impor. Hampir semua kebutuhan pokok kita ini impor, nggak bisa diproduksi oleh kita. Kenapa? Lahannya, tanahnya, sawahnya, ladangnya, empangnya telah berubah dijadikan kawasan industri, bahkan sampai lautnya, pantainya itu sudah berubah dijadikan kawasan industri, baik pelabuhan dan atau pabrik. Sehingga kemudian yang tadinya petani, yang tadinya nelayan, mau tidak mau harus menjadi karyawan atau tenaga kerja. Siapa yang bertanggung jawab? Tentunya sesuai dengan perundang-undangan adalah pelaksana amanat konstitusi negara kita, yaitu pemerintah, baik legislatif, eksekutif, dan atau yudikatif, untuk menyelamatkan kita. Dan kita ini jangan sampai menjadi daerah subsidi, menjadi daerah tempat sandarnya bantuan dari pemerintah pusat dan atau bantuan dari pemerintah daerah tingkat 1. Kenapa? Karena status kita sebagai wilayah industri. Nah ini kita harus paham itu. Maka hal yang harus dilakukan oleh kita ini sebagai warga Cilegon ini adalah kita berusaha untuk bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah lewat aktivitas kita sebagai karyawan perusahaan dimanapun adanya di wilayah kita, baik di Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, di Kecamatan Pulau Merak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Jombang, Kecamatan Purwakarta, ya, itu kita harus ada di sana, harus hadir. Kalau kita hadir di industri sebagai tenaga kerja industri, maka kita akan menghadirkan kesejahteraan, akan menghadirkan peningkatan pendapatan daerah kota kita. Ini penting, ya, penting. Nah, ketika kita mendapatkan pekerjaan tetap, tentunya kita akan mendapatkan pendapatan tetap, dan dari situ kita kemudian meningkatkan mutu pendidikan, mutu keahlian,
para generasi kita di kemudian hari, anak, ponakan dan sebagainya itu. Karena kita mempunyai pendapatan tetap tentunya akan bisa membiayai pendidikan atau sekolah atau pelatihan meningkatkan skill atau keahlian generasi berikutnya. Kalau kitanya nganggur, nggak punya pendapatan, ya bagaimana kita akan makan, bagaimana kita akan bisa membiayai pendidikan, sekolah, itu saya yakin tidak mungkin. Kita akan bergantung pada apa? CSR, pada bantuan, pada baitul mal, pada basis. Kita akan bernaung ke sana itu. Akan bernaung. Ya kan? Kalau ada kewajiban negara, ada kewajiban orang kaya, ada kewajiban orang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi, pengetahuan, dan kemampuan. Ya, jadi sekali lagi pada hari ini kita berniat untuk melakukan itu. Bukan berarti kita menuntut hak dipekerjakan, bukan. Tapi kita meminta yang berwajib, yang berwenang untuk mempekerjakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.